hari ini kita bisa bersilaturahim lewat Zoom. Ada beberapa hal yang akan kita sampaikan pada malam hari ini. Tapi sebelum itu saya ucapkan terima kasih kepada PT Yanbu Al-Bahar, PT yang di bawah P3MI yang ditunjuk oleh Kementerian P3MI yang untuk nanti berkaitan dengan calon tenaga kerja kita yang dari LPK Indotek yang nanti akan kata itu yang ditunjuk oleh pemerintah untuk pengurusan dokumen-dokumen dan lain-lainnya, sehingga nanti anak dari LPK Indotek dan program Jepang ini berjalan lancar dan dengan sesuai dengan ketentuan dari pemerintah. Yang kedua, saya ucapkan juga terima kasih pada Pak Bayu sebagai perwakilan dari Umi Tokyo Jepang. Saya undang malam ini karena malam ini memang kita kemarin tim itu berkeliling ke Kabupaten Pemalang, yaitu di daerah pesisir utara. Ini kebetulan sudah ada sekitar 40 anak yang insya Allah nanti akan bergabung. Ini memang belum pada masuk, tapi pengurusnya sudah pada masuk. Setidaknya nanti dengan adanya Zoom ini, anak-anak dan pengurus desa tersebut nanti mantap bahwa kita ini bukan sesuatu yang ditakutkan oleh mereka. Karena kemarin memang ada beberapa kasus yang dari pesisir utara itu memang ketakutannya itu ditipu. Karena kemarin juga yang hadir itu anak-anak itu mungkin ada sebagian kecil yang kemarin kena tipu ya, yang sudah sampai ke bandara. Ternyata yang membawa ke bandara setelah mungkin dikumpulkan uangnya, orangnya kabur ya. Kita di sini nanti akan menjelaskan juga PT Yanbu dan Umi Tokyo mungkin juga akan menyampaikan informasi tentang terkait pekerjaan dan lowongan kerja apa yang ada di Jepang ya, dan sekarang lagi booming dan kita lagi siapkan, sehingga nanti pengurus desa dan di sekitaran Kabupaten Pemalang itu mantap bahwa kita ini bukan main-main menyiapkan anak supaya kedepannya itu tidak ada istilah lagi namanya penipuan, bahwa ini adalah nyata bahwa kita di bawah Kementerian P3MI ya, yang diwakili oleh PT Yanbu yang ada di Bogor, dan juga mantapnya lagi ya, kita ada perwakilan di Tokyo, jadi nggak usah khawatir. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mungkin nanti akan penjelasan lebih detailnya dari PT Yanbu yang ditunjuk oleh Kementerian di bawah Kementerian P3MI. Terus nanti juga ada penjelasan dari Pak Bayu mewakili dari Umi Tokyo Jepang. Nanti informasi-informasi apa saja yang bisa kita dapatkan sehingga nanti teman-teman di tim dan teman-teman di Kabupaten Pemalang ini paham. Insya Allah kedepannya di Pantura ini kita akan gaspol ya, di Kabupaten Pemalang ini sebagai pioner pertama di desa Asem Doyong kalau nggak salah kemarin, Asem Doyong sebagai pionir, sebagai permulaan di sana, sehingga nanti mungkin bisa memperluas Kabupaten Kendal ya, Kabupaten Selawi, Tegal, dan mengarah ke Cirebon. Jadi harapan kita nanti setelah Zoom ini teman-teman di pengurus itu mantap untuk bergerak gaspol lah istilahnya seperti itu, karena ini peluangnya itu sangat luar biasa ke Jepang ya. Mungkin lebih detailnya nanti akan disampaikan secara detail dari perwakilan PT dan perwakilan dari Jepang Umi Tokyo. Mungkin begitu. Selanjutnya kami serahkan ke PT Yanbu untuk menjelaskan apa saja penjelasan dari PT Yanbu dan apa saja yang akan diberikan ke kandidat-kandidat nanti setelah mendapatkan pelajaran itu apa saja nanti akan disampaikan. Dari saya sekian, monggo PT Yanbu. Atas kesempatannya, selamat malam juga Bapak-Bapak yang ada di sini. Mungkin saya awali mewakili Pak Hakim, mungkin Pak Hakimnya masih di jalan atau belum bisa bergabung ya. Jadi saya kabar dari PT Yanbu Al-Bahar, saya Direktur Operasional, dan di sini juga ada Pak Bayu Joko Sanjaya sebagai Direktur Utama di PT Yanbu Umi Tokyo yang ada di Kojimachi di Tokyo posisinya Pak. Jadi tadi sudah dijelaskan sedikit sama Pak Imam bahwa kami P3MI resmi yang terdaftar di KP2MI.
kami juga sudah berkecimpung di dunia P3Mi lebih dari 25 tahun. Memang selama ini kami lebih fokusnya ke Saudi Arabia dan beberapa tahun terakhir ini kami fokus ke Jepang. Nah mungkin sebagian besar yang dijelaskan sama Pak Imam mengenai potensi yang akan ada di Jepang. Jadi kami menempatkan tenaga kerja di Jepang dari segala sektor. Tapi kami fokus sekarang untuk di program SSW. Mungkin di kemudian hari ada namanya program Ikuseisuro. Ikuseisuro itu pengganti skema magang, tapi diprosesnya melalui P3Mi. Yang dulunya mungkin melalui LPK, sekarang melalui P3Mi. Jadi memang kami fokusnya sekarang di program Tokutekino Pak. Jadi kami fokuskan kepada siswa-siswa yang sudah mempunyai sertifikat bahasa ataupun JFT A2 atau N4 dan yang sudah punya SSW. Mungkin lebih jelasnya nanti bisa dilanjutkan dengan Pak Bayu. Mungkin sedikit perkenalan dari kami. Mungkin nanti jika ada tambahan dari Pak Hakim akan menyusul. Terima kasih Pak Imam dan Bapak-Bapak. Mari Pak Bayu silakan. Suaranya masih di mute Pak, sorry Pak. Ya baik, ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih saya ucapkan kepada Mas Jabar dari Bahar dan Bapak Hakim selaku owner dan CEO baik yang di Indonesia ataupun yang di Jepang. Baik. Tadi perkenalannya sudah ini. Terima kasih pada hadir semua pada malam hari ini. Saya akan menyampaikan bahwasannya kantor perwakilan yang ada di Jepang ini saat ini sudah berjalan ya, dan kami langsung bisa memiliki job order melalui kemitraan Eurosokigyo kami yang di beberapa daerah prefektur ya. Di antaranya kita kantor kita memang ada di Chiyodaku Kochimachi ya. Mungkin yang sudah ke Jepang itu mungkin di depan ini ya, Sobe University. Dari Shinjuku itu kalau antara Shinjuku dan Tokyo. Dari Shinjuku dekat, mungkin kalau naik kereta 1 kali pemberhentian, kalau jalan kaki ya 21 menitan, kemudian kalau naik taksi hanya 5 menit nggak ada. Nah itu. Kemudian kami bergerak di bidang ketenaga kerjaan, menerima dan memasukkan tenaga kerja dari luar Jepang ke perusahaan-perusahaan di Jepang. Saat ini job order yang kita miliki yang sudah saya tanda tangan dan sudah mulai berjalan itu diantaranya adalah sopir. Kebutuhan sopir logistik ini untuk kami sendiri ini belum bisa memenuhi ya untuk sopir. Sopir ini ada dua logistik dan taksi atau bis. Untuk taksi dan bis itu N3 level bahasanya cukup tinggi. Kalau untuk logistik truk itu N4. Kemudian yang kedua adalah Kaigo. Kaigo ini baru ya, kita kemarin baru saja diminta untuk mendang. Ternyata dari perusahaan mendadak menaikkan level bahasa minta N3. Kami rada sedikit gelagapan ya. Adapun yang N4 masih dibutuhkan, tapi di perusahaan-perusahaan atau yayasan-yayasan kecil ya, yayasan-yayasan daerah, panti jompo yang yayasan tersebut hanya memperkerjakan 7 orang, 5 orang, tapi kalau yayasan yang besarnya rata-rata minta N3. Kemudian pengolahan makan ini akan berakhir, tapi kita masih ada peluang sedikit ya, mungkin udah akan terisi. Kemudian pertanian ini agensinya tidak mau mengerjakan, tapi sedang kita lobby akan diarahkan yang pertanian itu akan diarahkan
ke konstruksi untuk pintu masuknya. Karena konstruksi ini level bahasanya nggak terlalu tinggi. N4 lulus dan beberapa dilatih sudah akan lolos untuk konstruksi. Ya. Kemudian restoran sedang moratorium. Kemudian ada ini SSB baru, cleaning ya, bukan cleaning building, karena cleaning building banyak masalah, sedang dikaji lagi, ada kemungkinan apa lanjut apa di stop, tapi ini adalah SSB cleaning untuk berikutnya. Kemudian di manufaktur ini pemisahan plastik. Ini tahun depan kita sudah SSB baru, mungkin untuk laki dan perempuan bisa kita arahkan ke manufaktur plastik ini ya, pemisahan plastik. Ini kita sudah menandatangani jobnya juga. Kalau untuk yang toko Tejino mungkin itu, namun lebih baik kita arahkan supaya pemberangkatan itu lebih mudah, dan ini semua ngambil konstruksi, jenis konstruksi apapun, karena job order ini tidak mudah bagi kalangan yang lain pun, karena satu perusahaan menerima sampai 70 orang bahkan lebih, bahkan di atas 100 itu jarang orang menemukan. Nah, kebetulan kami sudah memiliki itu, dan kami juga buat kesepakatan apabila dalam setahun ini pengiriman kurang dari 300 sampai 700, mungkin akan diputus sayanya atau perusahaan kita untuk job order tersebut. Nah, ini kasih kesempatan 1 tahun bisa mengisi berapa. Kenapa? Pintu gerbang masuk ke Jepang itu lebih baik kita arahkan ke konstruksi, walaupun punya pertanian, walaupun punya restoran, walaupun punya yang lain. Nanti di Jepang itu memang secara hukum dan secara aturan boleh pindah semaunya, apa yang disenangi. Cuman pintu masuknya ini peluang terbesarnya saat ini sopir dan konstruksi. Di luar daripada itu kita ada, tapi jumlah yang diperlukan hanya ada yang cuma 15, ada yang cuma 29, ada yang cuma 7 gitu. Tapi kalau untuk konstruksi dan sopir level bahasanya tinggi, konstruksi level bahasanya tidak usah terlalu tinggi. Nah, kemudian perusahaan Al-Bahar ini sudah kemarin 1 MOU untuk ikuti suro di wilayah Aichi Ken. Itu sudah MOU itu untuk ikuti suro. Jadi bagi peserta yang hadir malam ini, siapkan Ekute Suro. Ekute Suro ini sektor bidangnya kurang lebih sama saja dengan Kinoji Suse ya. Sama saja, sektornya sama saja. Ada pengolahan, ada cleaning puding, ada kaigo, ada Ekute Suro ya. Sektornya. Kontraknya 3 tahun. Level bahasanya N5 atau A2. A2 yang nilainya kurang dari 200 pun itu boleh ikut suro, kontraknya 3 tahun ya. Tapi selama menjadi ikuti suro juga wajib punya N4 bahkan N3 untuk melanjutkan Tokute Jino. Jadi di awal ikuti suro, kemudian dilanjut Tokute Jino, sama saja kerja. Nah, kita akan ekspansi lagi, ada 2 lagi MOU dari Al-Bahar untuk ikuti suro, ada 2 di Miekeng dan Yokohama. Ini akan ditandatangani di sebelum tanggal 10 Juli ini. Ya, artinya apa? Persiapkan sebanyak-banyaknya untuk Tokute Jino ataupun ikuti suro. Ikuti suro bulan 8 itu sudah mulai wawancara. Kalau Tokute Jino setiap bulan kita ada wawancara. Untuk tanggal 8 terdekat 8 Juli itu ex Jepang yang manufaktur sudah punya N4 atau belum manufaktur diterima dulu ya, nanti dipilih oleh perusahaan. Nah, kemudian
Untuk ikuti suro, mangga disiapkan dari sekarang N5 saja atau A2 itu di bulan 8. Ada kemungkinan kalau peserta dari sekarang bulan 7 awal atau bulan 7 akhir atau ya kita akan ambil sepakat bulan 8 saja. Itu udah bisa di Mensetsu untuk ikuti suro. Kalau Tokutejino, kita lebih baik portalnya kita arahkan ke konstruksi. Itu setiap bulan kita ada interview, setiap bulan. Kadang sebulan bisa 2-3 kali. Sopir juga. Jadi 2 itu yang saat ini kencang. Kalau yang menginginkan di luar daripada itu, baik itu apa dia pertanian, apa dia peternakan, apa dia kaigo, restoran, dan lain sebagainya, lebih baik masuk dulu Jepang itu. Setelah nyampe Jepang, baru pindah. Itu akan lebih memudahkan. Itu karena peternakan juga kalau di Jepang ada saja dibutuhkan 2-3 orang, tapi perusahaan kadang karena perusahaan kecil, kadang tidak mau mengeluarkan biaya besar mengambil dari luar Jepang. Karena perusahaan sangat besar mengeluarkan biaya untuk 1 orang. Dan bagi yang sudah di Jepang, peluang itu selalu ada karena perusahaan mengeluarkan biaya sedikit. Jadi perusahaan-perusahaan kecil yang karyawannya hanya di bawah puluhan ya, misalkan di bawah 20, di bawah 15, itu paling mengambil orangnya hanya 2 atau 3 orang saja. Karena kebanyakan perusahaan-perusahaan kecil atau industri atau perusahaan keluarga atau yayasan jompo yang kecil. Tapi untuk yang konstruksi kita kebetulan sudah menandatangani, bahkan Kyujino-nya sudah ada, saat ini sedang kita jalankan endos KBRI, tinggal menunggu tanda tangan dan stempel dari PIC perusahaan tersebut dan PIC dari Yuroso Kyugyo-nya, itu kita komplit masuk KBRI itu untuk konstruksi. Jadi untuk konstruksi dan mungkin ada tambahan kaigo, tapi tidak banyak kaigo ya, gitu. Sekali lagi saya simpulkan bahwa apapun sektornya yang diinginkan lebih baik memilihnya di Jepang. Yang penting masuk Jepang dulu melalui konstruksi. Kenapa? Peluang konstruksi besar. Yang pertama, gaji tinggi. Sudah ada yang keluar kontrak gajinya start dari konstruksi 250.000 yen. Yang lain-lain start dari 160 atau 180.000 yen. Gitu. Jadi alangkah baiknya semua menyiapkan kalau Tokutejino pintu masuknya konstruksi, karena kebetulan job order yang perjanjian saya itu besar. Tidak semua agensi dapat job konstruksi dalam jumlah besar, tidak. Paling 2 orang, 3 orang. Padahal kalau kita satu perusahaan itu dari 20 orang itu ada. Nah itu peluang sebenarnya. Peluang karena kerjanya enak. Nanti oleh Al-Bahar akan disebarkan video-video, foto-foto pekerjaannya, jenisnya. Nah, seperti itu. Jadi untuk yang ada di sini, yang mau menyiapkan ikuti suro, sudah bisa dari sekarang. Nah, kalau untuk yang mau diinterviewkan apapun sektornya, dari sekarang silahkan kirim CV-nya, SSW-nya apa saja, N4-nya atau A2-nya dilampirkan, itu kita akan upload dan akan kita jadwalkan wawancara tidak bersama-sama dan akan online. Nah itu mungkin per 1-2 orang akan dipanggil secara terpisah. Jadi harus komplit dulu. Pengalaman bulan lalu saya berapa orang turun kontrak, ternyata N4-nya bermasalah, SSW-nya belum. Nah itu menghambat ya. Jadi karena kalau yang sudah keterima itu turun kontraknya nggak terlalu lama. Jadi itu paparan detail dan jelasnya sekali lagi. Ini suaranya ada yang masuk, jadi ada suara yang masuk ya. Ada suara yang masuk, siapa ya? Ya, kesimpulannya adalah
bagi yang hadir malam ini, silahkan daftarkan diri. Yang level bahasanya belum A2 atau N5, silahkan untuk ikuti suro dari sekarang, karena bulan 8 sudah akan kita mulai wawancara, bulan 8, bulan 9. Yang sudah komplit apapun bidangnya, silahkan disetorkan ke Al-Bahar, akan kita matchingkan jobnya. Namun kita arahkan untuk mengambil double dengan konstruksi. Apapun SSW-nya saat ini, kita double dengan konstruksi. Setelah sampai Jepang, baru mau daripada kandidat. Jadi seperti itu. Untuk ikuti suro, Al-Bahar sudah siap. Untuk Tokute Chino memang spesialisnya. Untuk Kijin Koku, silahkan, ini N2 ke atas dan S1. Apapun jobnya, itu peluangnya besar untuk Kijin Koku, N2 dan S1. Jadi level terendah sampai tertinggi, Al-Bahar sudah bisa proses secara legal formalnya, secara prosedural yang sesuai dengan peraturan dan ketentuan dari kedua negara. Jadi mungkin itu penjelasan yang saya sampaikan, dapat dimengerti oleh semua, dan saya simpulkan kedua kali. Silakan siapkan peserta untuk ikuti suro, karena ikuti suro kita ada 3 gerbang. Aichikeng sudah MOU, Tochiki dan Yokohama akan, kalau dalam kelancaran, akan dilakukan sebelum tanggal 10 Juli. Jadi untuk peluang ikuti suro kita sudah bisa mulai. Kalau untuk Tokute Chino itu memang spesialis kita. Bagi yang sudah lengkap itu yang akan diadakan mendang, bahkan wawancara. Jadi kalau yang belum lengkap, mohon dilengkapi. Kalau tidak lengkap, mungkin tidak akan kita panggil dulu untuk wawancara. Mungkin dari saya cukup sekian. Mohon maaf atas kalau ada kesalahan, kesilapan dari ucapan yang menyinggung dan tidak berkenan di hari Bapak Ibu sekalian. Mohon saya dimaafkan. Terima kasih informasi dari saya. Silakan untuk tanya jawab dan lain sebagainya. Oke, terima kasih Pak Abdul Jabbar. Terima kasih. Assalamualaikum kepada Pak Imam dan semua kawan-kawan yang ada. Saya cuma mau menambahkan sedikit pertanyaan ke Pak Bayu. Untuk konstruksi itu kalau perempuan bagaimana? Apa yang diterima di konstruksi, misalkan las atau apa, atau ada yang tidak terima sama sekali untuk perempuan? Tolong dijelasin Pak Bayu sedikit itu aja dulu. Nanti akan saya lanjutkan. Terima kasih. Baik, luar biasa saya jawab. Terima kasih Pak Abdul Hakim selaku pimpinan saya dan selaku CEO. Jadi untuk konstruksi, karena ini adalah merakit dengan ada ketinggian, masang baut, ngelepas baut, kemudian ada juga memasang rangkanya. Itu untuk perempuan saat ini belum. Kalau untuk las ada, tapi itu pun peluangnya memang diizinkan untuk perempuan. Namun lebih baik kalau perempuan diarahkannya ke cleaning, ya, ke cleaning. Nah, kalau pengolahan makan tinggal sedikit dan bakalan habis. Mungkin antara cleaning ya, cleaning ini nanti di manufaktur pabrik laundry besar pabriknya. Jadi butuh banyak perempuan, dan perakitan di pabrik juga kalau perempuan, ya, atau kaiku boleh. Itu mungkin jawaban dari saya untuk Pak Hakim. Satu lagi, perusahaan kita diundang ke Iwate itu untuk perusahaan servis mobil. Nah, ini keren. Nah, bagi yang punya SSW-nya nanti akan disebar oleh Al-Bahar seperti apa, karena sudah banyak. Kita diundang ke beberapa perusahaan di Iwate untuk perusahaan mobil. Nah, itu yang senang otomotif, itu servis ya. Jadi itu juga bahasanya harus agak bagus walaupun N4, karena dia akan memperbaiki otomotif.
Nah, itu kita baru akan MOU, tapi sudah jelas panggilannya untuk menghadap, kita untuk berkunjung ke Iwate di bulan Juli ini juga. Iwate cukup jauh ya, dari Tokyo itu pesawat ya 1,5 jam mungkin, kalau Shinkansen mungkin 5-6 jam mungkin ya, agak jauh di arah Hokkaido, di bawah Omori. Di sana banyak perusahaan besar yang mengundang kita kebetulan. Nah, itu kita sebenarnya kalau sudah ada N4 dan SSW untuk otomotif sudah boleh diajukan untuk wawancara gitu. Jadi seperti itu. Begitu Bapak. Silahkan. Oke. Terima kasih banyak Pak Bayu atas tambahan informasinya. Saya sebagai Direktur PT Yanbu Al-Bahar siap membantu para kandidat yang siap untuk interview, untuk mengarahkan dan lain sebagainya. Tapi kebanyakan orang-orang ini kan kadang-kadang kepingin langsung menghubungi Pak Bayu, biasanya karena dia ada di Tokyo. Jangan khawatir, saya dengan Pak Bayu sama aja. Jadi kalau Pak Bayu kan banyak kesibukan di Jepangnya, kadang-kadang nggak bisa diganggu karena dia berhadapan dengan orang Jepang. Karena orang Jepang ini attitude-nya tinggi, jadi nggak bisa diganggu sama sekali. Terus saya sedikit menambahkan, jadi kepada teman-teman yang lalu sama yang hari ini itu ada perbedaan banyak. Kalau untuk TG yang hari ini harus punya persiapan minimal 2 SSW. Kalau misalkan mereka kepingin mereka kepingin di TG misalkan cleaning atau perhotelan atau apapun lah segala macam, mereka kepingin cepat berangkat ya harus punya SSW konstruksi. Saya sudah dapat satu contoh CV dari Pak Imam yang sudah saya sampaikan ke Pak Bayu. Nah, itu saya lihat biaya SSW-nya kan cuma Rp110.000 ya biayanya. Jadi seperti itulah gambarannya. Jadi untuk mempercepat seperti itu. Terus bagi anak-anak yang belajar, tolong dikejar CFTA 2-nya atau N5 untuk bisa mengikuti interview Ikushizuru. Biasanya anak-anak ini yang kepingin cepat interview, yang kepingin cepat berangkat, yang kepingin cepat diterima, biasanya untuk anak yang belajar bahasa dan lain sebagainya itu arahnya ke arah sana. Lalu untuk mempercepat anak-anak itu bisa terbang dan lain sebagainya. Tapi apapun yang terjadi di dalam interview itu tidak bisa seperti balik tangan. Kalau ada interview yang kedua, ada yang ketiga, diikutin supaya anak-anak itu juga harus dikasih pemberitahuan bahwa interview itu bukan hanya satu kali. Mungkin mengalinya pakai Zoom, tapi ada kemungkinan kalau Jepangnya datang mengurangi biaya yang lain. Karena kalau tidak mau datang ke kantor, jadi terpisah-pisah, jadi akhirnya nggak sempat. Yang sudah diterima dalam Zoom pun akan dialihkan ke yang datang. Jadi itu informasi-informasi yang bisa saya sampaikan. Jangan takut apapun lah. Ayo besar hati kita bersama-sama untuk menjalankan pekerjaan ini, karena memang Jepang ini permintaan banyak, liku-likunya panjang, banyak. Jangankan kita sebagai swasta, orang-orang pemerintah pun agak kebingungan menghadapi Jepang tersebut. Yang mana banyak kita didatangi oleh staf khusus menteri, staf menteri, oleh dinas-dinas di daerah. Alhamdulillah besok pun ada dinas dari Jember yang didampingi oleh staf khusus kementerian juga datang ke kantor. Semua ini membicarakan masalah job. Membicarakan kalau mereka tidak ada kebingungan, mereka tidak akan pernah datang ke kantor kami.
dan kita menyadari itu. Jadi karena memang ada kebingungan, karena G2G-nya pun yang diterima itu cuma beberapa orang, tidak sesuai dengan harapan. Jadi banyak LPK juga dan melalui dinas-dinas menghubungi kami. Saya memberitahu ini hanya untuk memberitahu kepada bapak-bapak. Bapak-bapak harus serius. Jangan mentalnya mental tempe. Jangan merasa lemah. Ayo kita bersemangat sama-sama. Karena perjuangan ini tidak bisa mudah. Tetapi kalau kami sudah melahirkan atau nanti dari bapak-bapak sudah banyak yang berangkat, yang senang juga bapak-bapak juga untuk mendapatkan menerima anak didik untuk selanjutnya dan lain sebagainya. Memang mengawalinya karena aturan-aturan baru baik Ikusi Suru maupun TG yang dilakukan oleh P3GI ini memang baru, yang kami di sana banyak bermasalah dan banyak kabur dan banyak yang sekarang ditangkapin untuk dipulangkan dan lain sebagainya. Jadi itu aja informasi kami. Mudah-mudahan apa yang saya berikan itu bermanfaat dan bisa kita berkolaborasi dengan serius. Jadi saya mohon ini, kalau ada anak yang diterima, jangan sampai ada yang mundur, karena itu akan merusak hubungan kita terhadap bapak-bapak. Misalkan ada 10 orang yang diterima, 1 tidak jadi, itu besok kita tidak mau menerima orangnya bapak untuk interview karena takut ada yang mundur lagi. Karena kalau mundur kerugiannya besar. Walaupun bapak siap untuk membayar pun kerugian nama baik, kerugian tidak dipercaya, dan itu sifat daripada orang-orang Jepang. Kalau sudah merasa ada gangguan, mereka kadang-kadang tidak mau berhubungan dengan kita. Jadi seperti itulah gambaran-gambaran. Jangan kita menggambarkan hubungan ini sesama Indonesia, karena partner kami itu di Jepang. Walaupun Pak Bayu itu orang Indonesia, tapi Pak Bayu itu menghadapi orang Jepang yang tidak bisa disamakan dengan hubungan kita. Jadi kita butuh keseriusan, kita butuh mental. Jangan nanti sudah diterima terus bilangnya nggak boleh sama orang tuanya, nggak boleh ini atau apapun lah alasannya. Karena itu sudah pernah terjadi kepada kami yang akhirnya tidak baiklah hubungan kita dengan Jepang. Jadi mohon untuk itu jangan sampai ada yang mundur. Apapun yang diminta, apapun kekurangan, ayo kita jalan bareng untuk memenuhi permintaan tersebut. Saya kira itu cukup, Pak Imam. Mungkin Pak Imam akan menambahkan atau apa yang saya ucapkan. Dan alhamdulillah ada orang-orangnya Pak Imam yang sudah lagi proses COE, mudah-mudahan dalam waktu dekat terbang. Saya kira seperti itu, mudah-mudahan tidak ada yang mundur-mundur, tidak ada yang istilahnya mental tempe. Pada waktu di Jepang pun mereka akan mengalami tekanan-tekanan yang mana harus kuat mental. Saya kira seperti itu aja. Silakan, terima kasih banyak atas pertemuan ini. Di offline kapan-kapan insya Allah. Dan sampai juga kita akan menghadapi interview kepada user yang kita sudah mendapatkan job-jobnya. Itu aja Pak Imam, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Direktur. Mungkin Pak Direktur dan COE Albani memang lagi sibuk luar biasa. Tadi saja baru rapat dengan Kementerian Ekonomi, ya. Jadi memang PT kita ini memang sedang sangat dipercaya oleh pemerintah. Jadi bagi teman-teman dan tim dari Indotech yang ada di Cilacap, Banjarnegara, di Kabupaten Pemalang, Kabupaten Tegal, Slawi dan sekitarnya, nggak usah ragu bahwa langkah kita ini istilahnya bukan main-main. Langkah kita itu sudah benar, ya. Tidak ada istilahnya nanti apa main-main, itu tidak. Jadi sudah ada kantor kita di Indonesia dan juga di Jepang.
harapan saya, ayo kita berperan lebih luas lagi, lebih banyak lagi. Teman-teman dan saudara-saudara kita yang masih mungkin belum bekerja di sekitar kita, ayo ajak bahwa peluang yang ke Jepang itu sangat luar biasa dan sudah dijamin sama PT Yanbu. Proses kita ini proses yang legal, yang sah di bawah pemerintah. Jadi kita nggak usah ragu-ragu lagi ya terhadap, apalagi PT LPK Indotech juga mensupport, disupport juga oleh PT Yanbu dan perwakilan dari Jepang. Mungkin itu, saya ucapkan terima kasih sekali buat Bapak-bapak, Mas Abdul Bahar, Pak Bayu, Pak Direktur CW, dan teman-teman semua yang ada di naungan Indotech, dan teman-teman calon siswa yang ada di Kabupaten Pemalang dan sekitarnya. Ayo kita gaspol, semangat bahwa sukses itu harus kita raih. Dari saya sekian, kalau ada kata-kata tidak berkenan saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Akhiri qouli hadza, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses.